Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Nah, video sesi ini masih termasuk rangkaian seri pemrograman dasar. Topik yang akan dibahas adalah loop for. Nah, ini pengantarnya ya. Python sebagaimana bahasa pemrograman umumnya mengenal konsep looping, loop. Nah, dalam bahasa Python, loop ini ada dua macam ya, for dan while. Sesi ini kita bahas dulu yang for. Jadi looping itu kalau dijelaskan secara sederhana itu suatu pemrograman kan selalu ada alur prosesnya ya dari ujung awal sampai ujung akhir. Nah, kalau looping itu ciri-cirinya begini. Ada yang bentuknya siklus seperti ini. Jadi ada proses yang dikerjakan secara berulang-ulang. Nah, kalau kita membuat suatu looping, kita perlu membuat pasti adalah titik hentinya. Penentu looping akan masih berputar atau selesai dan lanjut ke proses berikutnya. Karena kalau tidak ada titik henti, looping ini akan berputar terus tanpa berhenti, sehingga program yang kita eksekusi akan tidak pernah selesai. Nah, loop for ini bekerja untuk yang objeknya adalah sekumpulan data. Kalau misalnya kita punya sekumpulan data, bisa berupa list atau sekumpulan angka yang mempunyai selisih yang sudah fix. Misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 itu yang naiknya satu-satu ya. Atau yang naiknya dua-dua seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sampai 20. Dan harus ada ujungnya ya. Deretan integer ini harus ada ujungnya. Nah, dalam loop for, anggota dari kumpulan data ini, baik list maupun deretan angka integer, diproses satu demi satu secara berurutan, sesuai urutan indeksnya list, kalau dia list, dan kalau dia deretan angka dari kiri ke kanan. Dia akan diproses satu persatu. Selama belum semua data selesai terproses, loop akan berputar terus. Selama semua data belum semua data terproses, loop akan berputar terus. Ini belum semua data terproses, dia akan memproses data berikutnya. Dia proses dulu ini, lalu ini, lalu ini sampai ujung. Nah, setelah semua data terproses, loop dinyatakan selesai. Dia lari ke sini ya, sudah. Lalu program akan melanjutkan mengeksekusi perintah berikutnya. Gunanya ini untuk mirip dengan function ya, meringkas penulisan program. Kalau tidak mengenal loop for, misalnya kita punya data list atau data deretan sebanyak ini, perintah pada proses di sini itu perlu diketik berulang sebanyak jumlah anggota kumpulan datanya ini. Jadi misalnya dalam kasus ini perintah pada proses ini perlu diketik 9 kali. Tapi dengan adanya loop for, perintah pada proses ini nanti cukup ditulis satu kali. Nanti jelasnya kita lihat pada sesi praktek ya. Pada sesi praktek kita akan membahas loop for untuk kumpulan data berupa list dan deretan angka. Oke, sekarang kita masuk ke sesi praktek. Kita mulai dulu dari loop for dari list ya. Loop for untuk kumpulan data dalam list. Kita bentuk dulu listnya. Bentuk list, misalnya saya bikin list nama hewan ya. Seperti biasa list diapit dengan kurung kotak, anggotanya dipisahkan dengan koma.
kucing. Jadi list bisa diketik secara menyamping, bisa juga ke bawah. Saya lebih suka ke bawah karena lebih mudah dilihat tanpa perlu scroll ke kanan. Keledai, kuda, kijang, kadal, lawar. Oke, kita execute. Listnya ada 9 ya anggotanya. Indeksnya dari 0 sampai 8. Nah, sekarang kita langsung ke membuat loopnya. Kalau kumpulan datanya dalam list, kita perlu membuat satu semacam variabel untuk nama dari setiap langkah dari loop for, gitu ya. Ini bebas, seperti memberi nama variabel. Misalnya saya kasih nama animal, ini nama variabel ya. Nah, nanti ini mewakili satu langkah dari loop for, mewakili satu cycle itu diberi nama. Nah, kalau kumpulan datanya dalam list, dia perintahnya menggunakan in, dimasukkan nama listnya, list. Jadi nanti cara kerjanya, saat siklus pertama, variabel animal ini ngambil dulu dari kelinci anggota pertama. Setelah kelinci selesai diproses, value dari animal ini akan berganti menjadi kucing. Lalu kucing diproses. Nah, setelah kucing selesai diproses, value dari animal ini akan digantikan oleh kambing. Jadi itu ya, kita perlu menyiapkan variabel semacam tampungan yang value-nya akan berganti-ganti sesuai cycle dari loop. Setiap cycle dia berubah. Nah, untuk perintahnya kita yang simple saja ya, printnya. Print hewan. Ini kita tanpa f string ya, karena ini sudah string, plus animal. Jadi perintahnya yang sederhana saja, prosesnya ini. Nanti titik henti loopingnya setelah kelelawar ini selesai diproses. Loop akan memproses dari kelinci, lalu lanjut ke kucing, kambing, keledai, kuda, sampai kelelawar. Masing-masing menggantikan value dari variabel animal. Nah, variabel animal ini dipakai di perintah print untuk dimunculkan pada perintah print. Kita coba ya. Cocok kan? Jadi perintah print ini dijalankan berulang-ulang. Cycle pertama, animal ambil value dari kelinci, muncul di sini kan. Setelah cycle kelinci selesai diproses, value dari animal akan digantikan oleh kucing. Muncullah ini. Setelah kucing selesai diproses, animal digantikan oleh kambing. Muncul
muncullah hasil seperti ini, hewan kambing. Hewannya dari teks statis ini ya. Oke, begitu ya loop for untuk yang kumpulan datanya dalam list. Nah, sekarang kita lanjutkan ke skenario berikutnya. Tadi kan kumpulan datanya berupa list. Sekarang kumpulan datanya berupa deretan angka integer dengan selisih yang fix, atau dalam bahasa Pythonnya adalah step. For untuk kumpulan data dalam deretan integer. Ini supaya nyambung dengan video sebelumnya yang tentang function, kita masukkan function di sini ya. Mendefinisikan function. Ini tujuannya saya ingin menunjukkan kalau proses dalam looping itu bisa juga mengambil dari function, tidak harus diketik dari awal, tapi juga bisa mengambil dari function. Jadi function didefinisikan dengan perintah def, dilanjutkan dengan nama functionnya. Jadi misalnya seperti matematika zaman SMP dulu, persamaan linear ya, fungsi linear. Karena linear kan inputnya cukup satu variabel x, katakanlah persamaannya y sama dengan 3x plus 5. Kemudian ini ya, kita gabungkan dengan perintah print. Nah, ini karena datanya berupa angka, akan lebih praktis kalau kita menggunakan f-string. Untuk x sama dengan, jangan lupa f-string menggunakan curly bracket ya. Jadi ini perintah print untuk memunculkan value dari x dan y nya. Ya, sekarang kita mulai dengan membuat loopnya. Nah, kalau deretan integer, kalau dalam list kan dia langsung in kan ya. Sekarang kita lihat for-nya sama, buat loop for ya. Seperti halnya sebelumnya, loop for untuk list perlu dibuat variabel buat menampung value dari data yang berubah setiap kali berganti cycle, yang value-nya berubah setiap berganti cycle. Yang kumpulan ini juga butuhkan namanya bebas. Saya bikin x saja ya. Nah, bedanya di sini ada range. Kalau yang list tidak ada range ini, tidak ada perintah range di sini. Nah, untuk range kita perlu masukkan 3 angka di sini. Range ya. Perlu memasukkan angka awal, angka akhir, dan step atau selisihnya. Jadi misalnya saya buat dari 1, terakhir 9, naiknya 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Namun hati-hati ya,
angka akhir di sini secara Python tidak masuk di ikut terproses. Jadi 9 ini tidak akan ikut terproses. Nanti dia akan berhenti di 8. Coba kita lihat nanti di saat kita eksekusi ya. Ya, kita buat angka awalnya 1, angka akhirnya 9, step naiknya 1 1. Terus perintah dalam loopnya dia memakai ini, mengambil dari function funLin ini yang dimasukkan ya X. Jadi nanti cara kerjanya X value-nya mulai dari 1 dulu, lalu diproses dalam function. Setelah 1 diproses, value dari X berubah menjadi 2, lalu 2 diproses. Setelah 2 selesai diproses, value dari X berubah menjadi 3 karena dia naikin 1 1, dan seterusnya. Kita coba run ya. Tuh, ya kan, X naik 1 demi 1 dari 1 sampai angka akhir 9, tapi seperti yang disampaikan di depan, angka akhir tidak ikut dimasukkan dalam proses. Kalau kita ingin 9 ikut diproses, kita harus masukkan angka yang lebih besar dari 9. Jadi misalnya kita masukkan 10. Kita coba run. Nah, 9 jadi ikut terproses. Jadi kita ulangi sedikit ya. Untuk loop for siklus pertama, value X diisi 1, maka menghasilkan Y 8 karena 3X plus 5. 3 kali 1 tambah 5 sama dengan 8. Setelah cycle 1 selesai diproses, value dari X berubah secara otomatis menjadi 2 karena ini stepnya naik 1. Y nya jadi 3 kali 2 6 tambah 5 11. Terus muncul ini muncul dari perintah print di sini. Dia berjalan terus sampai ini, sampai angka terakhir, tapi ini tidak ikut dihitung. Jadi saat menyentuh angka terakhir dia berhenti. Sekarang kita coba ya, angkanya kita ganti. Angka awalnya kita ubah menjadi 2. Ini saya ubah menjadi 20, tapi naiknya 2, stepnya 2. Jadi ya, dia akan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Fungsinya masih sama. Nah, kita memakai ini 3x plus 5, perintah printnya juga sama. Kita coba eksekusi. Terlihat kan dia naiknya 22. Jadi pertama, siklus pertama X diisi dulu dengan angka awal yaitu 2. Lalu X sama dengan 2 diproses di sini, 3 kali 2 plus 5 11 nya. Lalu print, muncul ini hasil dari print. Berarti siklus pertama selesai. Dia lanjut siklus berikutnya. Karena dia naiknya 2, siklus berikutnya X nya adalah 4. Dari 2 naik 2. Lalu 4 diproses di sini. Hasilnya Y nya 17 ya. Ini hasil printnya. Kemudian dia lanjut ke siklus berikutnya. Siklus berikutnya X nya adalah 6. Dari 4 naik 2, jadi 6. Y nya adalah 23 dan seterusnya sampai menuju angka terakhir. Saat X nya sama dengan 20, loop for nya berhenti, tapi 20 tidak ikut dieksekusi. Saya ulangi ya, saat loop mencapai 20, loopnya berhenti, tapi 20 tidak ikut dieksekusi. Kalau kita ingin 20 ikut dieksekusi, kita perlu masukkan di sini sama dengan 21. Angka akhirnya 21. Kita coba run.
Terlihat bedanya ya. Sebelumnya saat angka akhirnya dimasukkan 20, ini berhenti di 18. Tapi setelah angka akhirnya diganti menjadi 21, dia prosesnya berhenti di 20. Ini kalau misalnya saya ganti 22, dia tetap berhenti di 20. Sama kan berhenti di 20. Tapi kalau saya masukkan 23, dia akan berhenti di 22. Jadi prosesnya akan berhenti di kelipatan 2 terakhir sebelum angka akhir. Gitu ya untuk loop for, untuk yang kumpulan datanya dalam deretan angka integer. Ini sekaligus mengakhiri untuk basic dari loop for dalam pemrograman Python. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.